Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Pak Haji Rus, yang saya hormati Bapak RW dan seluruh tetua-tetua atau sesepuh yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang kalau nikmat tersebut kita hitung satu persatu, bisa kira-kira kita ngitungnya, Pak? Bu, nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sudah bilang, Allah sudah mengatakan di dalam Qur'annya bahwasana mau bagaimanapun kalian menghitung nikmatku, nggak akan pernah bisa. Contoh kecil, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa ngitung rambut. Kurang kerjaan ya, Pak? Kurang kerjaan ya, Bu ya? Ada yang bisa ngitung rambut? Nggak ada. Turun. Ada yang bisa ngitung bulu alis? Nggak ada. Ada yang bisa ngitung bulu hidung? Ada. Itu baru dari hal yang terkecil, yang gak pernah kita sadari, yang belum pernah kita syukuri mungkin selama hidup ini. Bangun tidur, alhamdulillah bulu alis masih ada, alhamdulillah bulu hidung masih subur walaupun gak sampai panjang. Itu baru nikmat yang ada di bagian kepala kita. Namun nikmat yang paling besar adalah yang kita nikmati saat ini adalah hidayah dan taufik. Kenapa itu? Karena perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid ini, kalau tidak karena taufik Allah, nggak akan bisa. Apa itu taufik, Pak? Apa itu hidayah? Hidayah itu petunjuk. Kalau taufik, anaknya siapa? Bukan anaknya siapa? Ya, taufik hidayat bukan. Ya, taufik itu adalah kita oleh Allah dimudahkan untuk beramal soleh. Kita jalan dari rumah, mungkin ada yang paling jauh jaraknya 2 kilo ada? Ada? 1 kilo ada? Ada yang lebih jauh? Kalau bukan karena taufik Allah, nggak akan bisa. Ada yang rumahnya jaraknya 3 langkah dari masjid, 5 langkah dari masjid, 10 langkah dari masjid, belum kelihatan di masjid. Apa kalau bukan karena taufik? Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sepatutnya, seyogyanya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari bangun tidur. Tuh, mulai dari bangun tidur. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu bangun tidur baca doanya rutin? Nggak pernah ditinggalin. Insya Allah. Karena disitulah mulainya tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bangun tidur aja kita udah sulit mengucapkan syukur kepada Allah, gimana nanti untuk langkah berikutnya, berangkat kerja, naik motor, baca doa enggak? Itu juga ungkapan rasa syukur. Karena salah satu ungkapan rasa syukur yang paling baik itu adalah taat.
Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak-bapak cakep nih udah ya. Jadi Pak, Bu, umat kita, umatnya Nabi Muhammad itu ada yang dibilang yang paling pelit. Siapa yang paling pelit? Yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebut. Itu yang paling pelit. Bakhil, pantat kuning, koret, apalagi tuh Pak, Bu, medit, nah macam-macam tuh ya bahasanya. Jadi ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya disebut, kita bersalawat kepadanya. Allah saja dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Innallaha, ini yang sering sama para muadzin sebelum adzan ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, udah subuh emang Pak. Ya, jadi ketika nama Nabi kita disebut, kita seyogianya untuk bersalawat kepadanya, yang telah membawa kita dengan ajaran-ajarannya, dengan perjuangan-perjuangannya, tanpa kenal lelah, tanpa kenal takut sedikit pun. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Cukuplah untuk Allah untuk sebagai kekasih dan sebagai pelindung. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh DKM untuk sedikit memberikan apa sebutannya ya, pepatah, 2 patah, 3 patah dan seterusnya gitu ya, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada sebuah kisah bapak-bapak, ibu-ibu. Kisah ini terjadi di sebuah daerah kalau dulu namanya Khurasan. Ada yang tahu bapak-bapak? Yang sekarang namanya apa tuh? Iran. Ada seseorang namanya Al-Mubarak. Siapa Pak? Ada yang namanya Al-Mubarak? Ibu-ibu ada anaknya yang namanya Al-Mubarak? Nah, nanti di akhir kita akan kasih tahu siapa. Nah, Al-Mubarak ini punya nama yang lengkap, Al-Mubarak bin Wadih. Al-Mubarak bin Wadih. Al-Mubarak ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan yang tinggi, bukan orang yang memiliki harta yang melimpah, bukan. Siapa Al-Mubarak ini? Al-Mubarak ini hanyalah seorang penjaga kebun. Penjaga kebun dong tuh Pak. Tukang kebun, penjaga kebun, atau disebutnya kalau dalam bahasa Arab mungkin khadimul bustan. Dia jaga kebun di daerah Khurasan, yaitu Iran. Yang kebunnya itu bukan sepetak 2 petak ya Pak ya, kebunnya luas sekali ya. Pada suatu hari si pemilik kebun, sahibul bustan, jaa sahibul bustan yauman ila bustanihi, datang deh tuh seorang pemilik kebun ini ke kebunnya, mau mencicipi buah yang ada di dalam kebunnya tersebut. Dia panggil Al-Mubarak, "Ya Mubarak, ta'al. Mubarak, sini dah." Dia bilang begitu. "Hati ar-rumman al-hulwa." Bawain saya buah rumman. Itu buah, mungkin ada dalam bahasa Arab yang lainnya delima kalau di kita gitu ya. Bawain saya buah delima yang manis. Oke, ngerti ya? Yang manis. Ya, fadhahaba Al-Mubarak ila bustan. Pergi dia tuh Mubarak ke kebunnya. Dia cari pohonnya satu, kayaknya manis nih, diambil satu. Ke pohon yang lain, nih kayaknya manis, diambil satu. Udah dirasa cukup, satu dia diambil, dibawa ke sahibul bustan, ke bosnya. Dibuka deh tuh sama bosnya. Dibuka, dicobain.
hadza rumman hamid. Apa tuh artinya? Ini rumman, ini buahnya, ini delima, ngapa kagak manis? Marah dia tuh. Sahibul bustan atau yang punya kebunnya marah sama si Al-Mubarak. Enggak puas, dibilang lagi, ya Mubarak, hati ini aidan ar-rumman al-hulwa. Pokoknya delimanya kudu yang manis. Jangan yang begini lagi yang dibawain. Akhirnya pergi lagi tuh Al-Mubarak ke kebunnya. Nih tadi pohon ini kayaknya tadi buahnya kagak manis. Pohon ini kagak manis. Coba gua ke belah sana dulu. Kali aja ada yang manis gitu ya. Dipetik satu, dapat. Udah dapat beberapa buah. Akhirnya Al-Mubarak kembali lagi ke bosnya. Ya Sayyidi, ini rummannya, ini delibanya. Dicoba. Tidak manis lagi Pak, Bu. Ya Mubarak, ini buah enggak manis lagi. Kenapa kamu bawain buah yang sedari tadi saya perintahkan yang manis? Kenapa kamu bawakan buah yang tidak manis lagi? Bingung nggak tuh kira-kira bosnya? Si Mubarak ini kerja di bustan atau di kebun itu, menjaga kebun sudah lama sekali, dari pagi sampai sore. Udah bertahun-tahun dia menjaga kebun, tapi dia belum bisa membedakan mana buah yang manis, mana buah yang tidak manis. Mubarak, ini terakhir kali nih ya. Sekarang coba pergi cari, benar-benar cari buah yang benar-benar manis untuk saya. Jangan lagi kau bawakan buah yang tidak manis. Pergi deh tuh. Yang ada di pikiran Al-Mubarak kira-kira apa tuh? Aduh, bakal kena pecat ini. Tapi belum. Masih ada satu kesempatan. Pergi dia. Kemudian datang ke beberapa pohon, dipetik satu, dipetik satu, dipetik satu, dipetik satu. Akhirnya sudah cukup, dibawa lagi. Ada ya Sayyidi. Nih buahnya tuanku. Kemudian dicobain. La haula wala quwwata illa billah. Kan kalau kita bilangnya ya. Mubarak, saya benar-benar nggak ngerti sama kamu ini. Sebenarnya kamu ini bisa nggak sih bedain buah yang manis sama buah yang nggak manis? Bisa nggak sih? Ini buah masih sama seperti yang tadi, nggak ada manis-manisnya sama sekali. Marah udah sampai titik puncak marahnya itu. Udah 3 kali Pak Bu. Kira-kira kalau di kerjaan Bapak jadi bos, punya anak buah, disuruh 3 kali, kira-kira apa keputusan Bapak Ibu? Pecat. Syukur-syukur baru SP3 itu udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak nggak dibunuh. Ya, akhirnya marah. Tapi dalam kebingungannya itu, Sohibul Bustan berpikir, ini sebenarnya orang tricky mau ngerjain saya, apa dia emang benar-benar nggak ngerti? Seraya langsung ditanya, kenapa kamu nggak bisa bedain buah yang manis sama buah yang nggak manis? Kenapa? Disimak jawabannya Al-Mubarak, Pak Bu. Sekali lagi, disimak jawabannya Al-Mubarak. Karena Anda tidak pernah mengizinkan saya untuk makan satu buah pun. Tugas saya di sini hanya menjaga buah. Padahal Pak Bu, kalau kira-kira ada buah yang jatuh, wajar nggak dimakan? Wajar. Itu kebun buahnya itu berhektar-hektar, yang kalau diumpetin 1, 2, 3, 4, 10, sekilo, 2 kilo nggak bakal rugi tuh Sohibul Bustan. Tapi jawabannya apa? Saya tidak pernah makan satu pun buah yang ada di sini. Kenapa kamu nggak makan? Kamu kerja dari sini dari pagi sampai sore, udah bertahun-tahun. Karena Anda tidak mengizinkan saya untuk makan buah. Saya hanya disuruh untuk menjaga buah. Kira-kira apa yang ada di dalam otaknya si bos itu Pak Bu? Fata'ajjaba sahibul bustan bi ijabatil Mubarak. Tak
takjub. Wah, ada orang kayak gini ya. Kerja bertahun-tahun nggak pernah mencicipi satu pun buah, walaupun buah yang jatuh dari pohon. Tapi ada tapinya Pak Bu. Apakah bos itu berhenti sampai di situ? Enggak. Bos nggak puas. Bos nggak puas. Akhirnya dia cross check, dia screening semuanya, atau dia tanyain deh satu-satu. Karyawan yang ada di situ, penjaga kebun yang satu ditanya, kenal Mubarok? Ya Pak, saya kenal. Gimana Mubarok? Wah, orangnya bagus, kerjanya bagus. Dia pernah makan buah nggak di sini? Wah, nggak pernah Pak, dia cuma jaga doang. Tuh, satu, oke. Yang kedua ditanya lagi, kenal Mubarok? Kenal Pak. Gimana dia di sini kerjanya? Wah, kerjanya bagus Pak, tanggung jawab, amanah. Dia pernah makan buah? Nggak pernah Pak. Buah yang jatuh? Nggak pernah Pak. Tiga ditanya, kenal Mubarok? Kenal. Akhirnya pertanyaan yang sama, jawaban yang sama. Dia semakin yakin. Akhirnya nama Mubarok menjadi Azamal Mubarok fi aini Sahibul Bustan. Akhirnya Mubarok namanya menjadi harum, namanya menjadi agung, namanya menjadi besar di mata si Sahibul Bustan. Masya Allah. Masih ada Pak Bu orang kayak gitu? Nggak ada. 1001. Dan setelah itu dia pulang. Setelah pulang, kebetulan si Sohibul Bustan punya anak perempuan, perawan masih ya, punya anak perempuan. Yang anak perempuannya ini yang namanya pengusaha, biasanya yang ngelamar kan orang-orangnya udah kelihatan tuh ya, udah kefilter tuh orangnya. Yang misalnya yang punya perusahaan apa, yang punya tanah di mana, yang punya kekayaan berapa gitu ya. Tapi dari sekian banyak yang sudah melamar anaknya si Sohibul Bustan, si bos ini nggak ada satupun yang di ACC. Nggak ada satupun yang diterima, belum di ACC. Di keesokan harinya si Sohibul Bustan ini datang lagi ke kebun, mau ngobrol 4 mata sama Mubarok. Dia ngadu sama Mubarok, Mubarok, saya ini di rumah ada satu anak perempuan yang sudah banyak sekali yang melamar, tapi kayaknya saya belum ada yang srek. Kalau menurut kamu siapa yang cocok untuk anak saya? Jawabannya apa Pak Bu? Mungkin kalau kita jawabnya, saya yang cocok, ya nggak? Iya, logikanya kan gitu. Nggak usah jauh-jauh, yang ngobrol sama bapak siapa, kan gitu, ya kan? Ini yang lagi ngobrol sama bapak siapa? Ini aja. Tapi Pak Bu, Al Mubarok bukan tipikal yang kayak begitu. Jawabannya begini. Innal jahiliyah, sesungguhnya orang jahiliyah itu ketika meminangkan anaknya, yang menjadi tolak ukurnya apa? Nasab, garis keturunannya siapa? Orang apa namanya? Orang terpandang atau bukan? Itu Arab jahiliyah. Kedua, wa amal Yahud, orang Yahudi itu dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang paras, Al-Jamal, Masya Allah. Al-Jamal, dari ketampanannya, dari parasnya. Ya. Kemudian wa aman Nasara, orang-orang Nasrani itu dari apa? Dari al-mal, dari hartanya. 3. Ya Sayyidi, wa amma dinuna wa ammal Islam, adapun Islam pertimbangannya atau tolak ukurnya adalah, ada di dalam satu riwayat ada yang hanya mengatakan ad-din, agama. Ada yang mengatakan ad-din wal akhlak, agama dan akhlaknya. Kalau kita lihat pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sebenarnya apa ya, pengen tahu ya. Jadi si Mubarok ini ibaratnya kalau di pekerjaan mungkin apa, fit and proper test gitu ya, supaya pengen ngecek aja dan udah oke, akhirnya deal. Oh gitu ya Mubarok ya, terima kasih nih atas wejangannya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya,
dari sekian banyak yang sudah kita terima nih proposal dari berbagai macam nama, kayaknya nggak ada yang lebih cocok, kayaknya nggak ada yang lebih pantas dari Al-Mubarak untuk menjadi pasangan hidup anak kita. Apakah ibunya menentang? Lah kan dia cuma tukang kebun. Enggak, ini orang yang taat sama suami selama bukan maksiat. Taat sama suami selama bukan maksiat. Dia taat, dia ikut. Oke, saya ikut papa aja. Ikut, akhirnya jadi nikah. Alhasil, di sini di dalam surat At-Talaq dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang bertakwa itu, Pak, Bu, apa tuh tadi ganjarannya? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat, dari arah yang tidak diduga-duga. Al-Mubarak, seorang penjaga kebun dapat menikahi orang atau bos yang memiliki kebun yang sangat luas. Satu. Kemudian di dalam surat An-Nisa di ayat pertama yang paling terakhir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa berada, menjaga, selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pesan dari cerita ini adalah menghadirkan muraqabah. Bukan muqarrabah ya, tapi muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah sifat yang kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita pokoknya 24 jam. Allah selalu mengawasi kita tanpa sedikit pun abai. Jadi karena itu Bapak-bapak Ibu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah ini dibahas sebelum bab takwa. Ada ya hubungannya dengan puasa, la'allakum tattaqun. Jadi sebelum kita bertakwa itu ada yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasannya Allah selalu dekat dan selalu mengawasi, dan Allah akan selalu memantau kita dengan tingkah laku kita bagaimanapun. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, puasa ini adalah momentum terbaik untuk kita menanamkan perasaan bahwa Allah selalu mengawasi. Awasi ketika kita mau bicara, jangan menjatuhkan orang, jangan merasa pintar, jangan merasa besar, jangan merasa tinggi. Pahami bahwa Allah memantau seluruh gerak-gerik tutur kata kita. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan mata dan apa yang ada di dalam hati, apalagi sampai kita ucapkan, apalagi sampai kita kerjakan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu murni pasti dari saya. Kalaupun ada yang benar, datangnya dari Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya terjaga dari kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.